ada soal nomor 1, kebutuhannya itu buku riset, yang kedua buku statistik. Nah, di sini diperumpamakan buku riset itu sebagai variabel X dan buku statistik adalah variabel Y. Ya, jumlahnya X ditambah Y itu ada 150, maksimal itu 150. Nah, yang kolom ketiga ada harga per pieces. Ini dalam satuan rupiah. Buku riset itu harganya 12.500, sedangkan buku statistik itu 20.000. Nah, kita mempunyai modal maksimal 2 juta rupiah. Nah, sedangkan keuntungan dari menjual buku riset itu per piecesnya 5.000, sedangkan buku statistik itu 7.500. Nah, keuntungannya itu harus maksimum. Bagaimana caranya kita mendapat keuntungan yang maksimum? Dari soal di atas, dari kolom di atas ini kita mendapat persamaan 1, yaitu persamaan 1 X ditambah Y sama dengan 150. Nah, persamaan 2, 12.500 X ditambah 20.000 Y sama dengan 2 juta rupiah. Nah, kolom keempat ini kita mendapatkan yaitu Z. Z itu adalah hasil maksimum atau nilai maksimum yang kita dapatkan apabila kita dapat keuntungan 5.000 sebanyak X tambah 7.500 sebanyak Y, itu hasilnya berapa? Kita cari yang maksimum, yang paling banyak, yang paling tinggi, yang paling besar. Nah, itu namanya nilai Z atau nilai maksimum. Dari persamaan 1 dan 2 kita mencari titik. Titik yang pertama, X plus Y sama dengan 150. Jadi kita misal X-nya itu sama dengan 0, jadi kita masukin ke persamaan X plus Y sama dengan 150. X-nya 0 ditambah Y sama dengan 150, Y-nya sama dengan 150. Nah, kita dapat titik X, Y. X-nya 0, Y-nya 150. Nah, yang kedua, misal Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan X plus Y sama dengan 150. X ditambah Y-nya 0 sama dengan 150, X-nya 150. Kita dapat titik yang kedua, yaitu X, Y, X-nya 150, Y-nya 0. Nah, jadi persamaan yang tadi ini salah ya, persamaan 2 ini saya tadi salah nulis, seharusnya 2 juta. Nah, dari persamaan yang kedua, 12.500 X ditambah 20.000 Y sama dengan 2 juta. Nah, kita perkecil. Kenapa diperkecil ya? Biar kita gampang ngitungnya. Dengan cara kita nolnya dihilangin 2 ya, dari sini. Nolnya dihilangin. Nah, jadi hasilnya ini 125X ditambah 200Y sama dengan 20.000. Bener ya? Nah, ini persamaan yang dipersingkat atau diperkecil dari persamaan 2. Kita cari misal X sama dengan 0. Jadi 125 dikali 0 ditambah 200Y sama dengan 20.000. X-nya 0, 200Y sama dengan 20.000. Y sama dengan 20.000 dibagi 200, kita coret, sama dengan 100. Y-nya kita dapat 100. Titik yang kita dapat yaitu 0,100. Nah, misal Y-nya sama dengan 0, kita dapat 125X ditambah 200 kali 0 sama dengan 20.000. 125X
sama dengan 20.000. X-nya 20.000 dibagi 125 sama dengan X-nya 160. Titik yang kita dapat yaitu 160,0. Ini tadi titiknya 0,100. Selanjutnya kita mencari titik potong antara garis persamaan 1 dan garis persamaan 2, yaitu X ditambah Y sama dengan 150, 125X ditambah 200Y sama dengan 20.000. Nah, karena ini tandanya plus-plus, jadi kita kurang. Ya. Nah, di sini X sama X atasnya sama X bawahnya itu masih gedean yang bawah. Jadi yang atas kita kalikan dengan yang di bawah. Maksudnya kita cari yang sama dengan yang bawah. Nah, karena nanti jawabannya 125X ditambah 125Y, 125Y dikurangi 200Y itu nanti hasilnya negatif. Saya cari yang gampang aja. Jadi yang saya samakan atau yang saya kurangkan habis itu adalah Y-nya. Kalau X-nya 125X dikurangi 125X nanti jawabannya kan 0. Nah, itu namanya dihabiskan. Nah, sekarang saya yang akan saya habiskan itu adalah Y-nya. Jadi saya akan mengkalikan garis semua ini dengan angka 200. Jadi 200X ditambah 200Y sama dengan 150 dikali 200 sama dengan 30.000. 125X ditambah 200Y sama dengan 20.000. Nah, ini kita kurangkan. Kita kurangkan 200X kurangi 125X sama dengan 75X. Ini habis 0. Nah, 30.000 dikurangi 20.000 jawabannya 10.000. Jawabannya X-nya kita dapat 133, seharusnya 132,6 sekian, jadi saya bulatkan menjadi 133. Nah, selanjutnya kita dapat X-nya itu 133. Kita masukkan ke persamaan X plus Y sama dengan 150, atau ke persamaan yang 125X plus 200Y sama dengan 20.000. Itu sama aja nanti jawabannya, tapi saya masukkan yang ini kenapa? Karena dia lebih simple dan gak banyak angka yang mempermudah kita untuk menghitung gitu ya. Jadi kita dapat tadi X-nya 133 ditambah Y sama dengan 150. Y-nya kita dapat 17. Jadi titik potongnya kita dapat X 133 dan Y-nya 17. Titik potongnya kita dapat 133,17. Ini titik potongnya. Jadi ini titik-titik yang kita dapat tadi, yaitu titik A 0,150, titik B 150,0, titik C 0,100, titik D 160,0, dan titik potong yang kita barusan dapat yaitu E 133,17. Nah, selanjutnya kita gambar karena di sini semuanya positif, gak ada yang negatif, dan di sini tertingginya adalah angka 160. Jadi saya bikin garis atau bikin grafik seperti ini. Saya kasih awalnya itu maksudnya jarak angka 20 biar nggak terlalu panjang garisnya. Jadi kita masukkan titik yang tadi, titik ini titik A
0,150. Jadi X-nya 0, Y-nya 150. 150 ada di sini. Nah, titik B itu 150,0 di sini. Titik B, ini titik A. Nah, seperti ini. Ini tadi adalah persamaan garis, satu garis ya. A dan B ini tadi adalah satu garis. Jadi kita tarik satu garis. Nah, karena jumlah maksimumnya itu 150, jadi kita nggak boleh lebih dari 150. Nah, kita tarik garis tadi, titik A dan titik B, jadinya seperti ini. Nah, kita gambar garis lurus ke atas. Nah, itu menjelaskan bahwa yang disinilah nanti daerah penyelesaiannya. Kita bikin dulu. Nah, kita tarik garis seperti ini. Nah, yang titik selanjutnya adalah titik C. Titik C itu 0, Y-nya 100. Titik D-nya itu 160,0. Jadi ini titik C dan titik D ini satu garis. Kita tarik garis dari persamaan yang kedua. Selanjutnya kita tarik titik potongnya. Titik potongnya ada di sini. Ini adalah titik E. Titik E. Titik E itu ada di sini berarti. Dan di sini. Ya. Ini tadi 17, ini tadi 133. Gini. Nah, selanjutnya kita kasih arsiran, itu adalah daerah penyelesaian atau HP. Jadi tadi kan batas maksimumnya buku riset dan buku statistik itu adalah 150. Jadi kita cari yang di bawah 150 dan kita dapat titik-titik berikut. Titik yang dalam himpunan penyelesaian itu ini, dan ini. Nah, sekarang kita tulis titik-titiknya. Dari grafik di sini kita dapat titik di daerah penyelesaiannya, yaitu titik B, C, dan E. Nah, kita tulis nih, titik B itu 150,0. Kita cari maksimum, nilai maksimumnya Z sama dengan 5000. X ditambah 7500Y sama dengan 5000 dikali 150. Ya. Ditambah 0. Nah, keuntungan maksimumnya 750.000. Nah, dari titik C kita dapatkan keuntungannya juga 750.000. Nah, dari titik E kita dapat keuntungannya 792.500. Nah, yang paling tinggi dari ketiga ini yaitu titik titik E yang paling besar keuntungannya. Jadi kita pakai yang ini, titik E. Jadi, keuntungan maksimum akan tercapai apabila kita membeli buku riset sebanyak 133 pieces dan buku statistik 17 pieces, maka keuntungan yang kita dapat yaitu 792.500 rupiah. Jadi, itu yang kita pilih ya, yaitu titik E. Oke, mungkin di sini ada yang banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat.